Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rizky Rajab, kelas TI 3B, NPM 2020200091, jurusan Teknik Informatika, angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Nita Tanesyam, NPM 2020200080, kelas TI 3B, jurusan Teknik Informatika, angkatan 2020. Baik, adapun materi yang kami akan jelaskan yaitu if dalam if. Yang pertama, pengertian if. If dalam if adalah sebuah struktur logika program yang didapatkan dengan cara menyambung beberapa perintah if else menjadi sebuah kesatuan. Jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau bernilai else, maka kode program akan lanjut ke kondisi if di bawahnya. Jika ternyata tidak, juga percabangan if else if. Yang pertama, if else if. Percabangan jenis ini merupakan perluasan dari struktur if else yang hanya memiliki satu kondisi, yaitu dengan menyimpankan satu atau lebih kondisi ke dalamnya. Pada sinteks if else if terdapat lebih dari satu kondisi dalam rangkai plus ke bawah. Yang pertama, if sederhana. Dalam penjelasannya, if adalah sebuah struktur pemilihan yang digunakan untuk mengeksekusi sebuah kondisi. Dalam kaidahnya sederhananya, if berarti sebuah kondisi. Jika sebuah kondisi bernilai benar, maka program satu yang akan mengeksekusinya. Namun jika salah, kondisi akan diabaikan. Yang kedua, if else pernyataan dua atau benar dan salah. If else adalah menjalankan kondisi dengan dua pernyataan yang berbeda. Jika if sederhana, sebelumnya hanya melakukan pernyataan jika kondisi benar namun akan diabaikan jika kondisi salah. Namun pada if else dua kondisi salah tidak diabaikan tapi diberikan pernyataan juga. Yang ketiga, if else
lebih dari satu kondisi. If else juga dapat digunakan untuk melakukan pengecekan kondisi lebih dari satu. Hal ini biasanya digunakan untuk melakukan listing kondisi lainnya. Jika ingin melibatkan dari satu kondisi, menggunakan jenis if else ini juga kondisi adalah satu, salah, maka akan dilempar ke kondisi kedua. Jika salah lagi ke kondisi 3 dan seterusnya. Pada sinteks if else if terdapat lebih dari satu kondisi dalam rangkai blok percabangan. Proses pengujian kondisinya dimulai dari kondisi paling atas ke bawah. Yang pertama, if sederhana. Dalam penjelasannya, if adalah sebuah struktur pemilihan yang digunakan untuk mengeksekusi sebuah kondisi. Dalam kaidahnya sederhananya, if berarti sebuah kondisi. Jika sebuah kondisi bernilai benar, maka program satu yang akan mengeksekusinya. Namun jika salah, kondisi akan diabaikan. Yang kedua, if else pernyataan 2 atau benar dan salah. If else adalah menjalankan kondisi dengan dua pernyataan yang berbeda. Jika if sederhana sebelumnya hanya melakukan pernyataan jika kondisi benar namun akan diabaikan jika kondisi salah. Namun pada if else dua kondisi salah tidak diabaikan tapi diberikan pernyataan juga. Yang ketiga, if else lebih dari satu kondisi. If else juga dapat digunakan untuk melakukan pengecekan kondisi lebih dari satu. Hal ini biasanya digunakan untuk melakukan listing kondisi lainnya. Jika ingin melibatkan dari satu kondisi, menggunakan jenis kondisi adalah satu, salah, maka akan dilempar ke kondisi kedua. Jika salah lagi ke kondisi 3 dan salah lagi ke kondisi 3 dan seterusnya sampai ke kondisi else. Fungsi if else pada C++. Untuk pengambilan keputusan dalam C++, kami memiliki 4 jenis pernyataan kontrol atau struktur kontrol, yaitu sebagai berikut. 1. Statement di C++. Fungsi if terdiri dari suatu kondisi diikuti oleh pernyataan atau serangkaian pernyataan seperti yang ditunjukkan di bawah ini. If kondisi statement S, pernyataan di dalam kurung biasanya disebut sebagai badan eksekusi hanya ketika kondisi yang diberikan benar. Jika kondisinya salah, maka fungsi di dalamnya sepenuhnya diabaikan. Fungsi if adalah pernyataan pengambilan keputusan yang paling sederhana. Ini digunakan untuk memutuskan apakah pernyataan atau blok pernyataan tertentu akan dieksekusi atau tidak. Jika kondisi tertentu benar, maka blok fungsi dieksekusi atau tidak, maka kondisi if yang akan dieksekusi kondisi jika benar. Di sini kondisi setelah evaluasi akan benar atau salah, fungsi if menerima nilai boolean.
Jika nilainya benar, maka ia akan menjalankan blok pernyataan di bawahnya. Jika tidak, kurawal setelah if atau kondisi, maka secara fungsi if akan menganggap pernyataan pertama di bawah ini berada dalam blok. Contohnya, if kondisi fungsi, if fungsi 1, if fungsi 1, fungsi 2. Di sini jika kondisinya benar, jika blok akan menganggap hanya statement 1 yang ada di dalam bloknya. 2. Fungsi else statement di C++. Stack pernyataan if else dalam bahasa pemrograman C adalah jika suatu fungsi bernilai true, maka blok if akan dieksekusi. Jika suatu fungsi bernilai true, maka blok if akan dieksekusi. Jika tidak, blok else akan dieksekusi. If kondisi, statement akan dieksekusi jika hasil true. Else, statement akan dieksekusi jika hasil false. Bahasa pemrograman C mengeksekusi nilai bukan 0 dan bukan 0 sebagai benar jika salah satu dari 0, maka itu dianggap sebagai nilai yang salah. 3. If else if statement di C++. Pernyataan if dapat diikuti oleh pernyataan opsional if else yang sangat berguna untuk menguji berbagai kondisi menggunakan pernyataan if tunggal. If else if statement, ada beberapa hal yang perlu diingat. Suatu if dapat memiliki nilai 0 atau bernilai. Jika dapat memiliki nilai 0 untuk banyak else if, dan mereka harus datang sebelum yang lain. Tapi ketika if else if berhasil, tidak ada yang lain atau yang akan diuji. Itulah tadi materi yang kami jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.